Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Andra.wm. Sebuah kisah yang berjudul Sumila. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kuntilanak, sebutan untuk jin dengan ciri-ciri berjubah putih, berambut panjang. Aku masih mengenangnya. Aku tidak pernah mengakuinya sebagai teman dan memang aku tidak mau. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa aku memiliki banyak kisah yang aku lalui bersamanya. Baik, sedih, senang maupun lucu. Namanya Mila. Aku tersenyum saat pertama kali dia memberitahu namanya karena identik dengan nama Jawa kuno. Aku tertawa saat dia memberitahu bahwa nama panjangnya Sumila. Dan aku terbahak-bahak saat dia memberitahu bahwa Sumila memiliki arti berseri-seri. Dia adalah seorang kuntilanak yang berbeda dengan kuntilanak lainnya. Dia memiliki tinggi sekitar 5-6 meter. Dia hobi mengelus-ngelus rambutnya yang panjangnya hampir mendekati lututnya. Paling tidak, panjang rambutnya 4 meter. Dia juga hobi bersenandung sendiri tanpa aku tahu apa yang sedang dia senandungkan. Kontrakanku ini berada di kawasan yang agak jauh dari kota. Hanya ada 5 rumah di komplek tersebut. Jadi ada jarak kaplingan dengan rumah yang lain. Karena memang sistemnya bayar dulu baru rumah dibangun dan bebas untuk memilih kapling yang mana. Aku memiliki tetangga baik di kontrakan itu. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan balita berumur 3 tahun bernama Alan. Suatu malam aku dihampiri oleh sang ayah bernama Bayu. Beliau ingin minta tolong untuk menjaga istri dan anaknya sebentar karena mau mengantar mertuanya ke terminal. Awalnya aku menolak dan aku menyetujui karena istrinya mengaku takut karena kadang anaknya bertingkah aneh. Saat sedang mengobrol dengan sang ibu bernama Dwi, tiba-tiba Alan bertingkah aneh. Dia tertawa menunjuk ke dalam kamarnya sambil berkata, "Mah, mbaknya lucu, gosong mah." Aku menghampirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Astaga, Alan ternyata menunjuk kuntilanak berpakaian hitam dengan taring yang mencapai dagunya. Kulit hitam dan bermata merah pekat, dan dia terus menatapku sambil tersenyum. Mbak Dwi mengikutiku untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ia tidak bisa melihat kuntilanak hitam itu. Aku berkata ke Mbak Dwi, "Mbak, bawa Alan ke teras dulu deh, aku keliling rumah bentar boleh ya?" Tanpa pikir panjang, ia menyetujuinya. Dengan seluruh badan yang sedikit merinding, aku beranikan diri mendekati kuntilanak itu. Tapi saat aku mendekatinya, dia menghindar dan pergi ke tempat lain yang masih berada di dalam rumah. Kali ini aku menemukannya di dapur, tapi dia menghindar lagi. Hampir kira-kira 15 menit aku terus mengejarnya, hingga akhirnya dia memberitahu bahwa dia dikirim oleh mantan pacar Mbak Dwi. Aku mencoba mengusirnya, tapi dia tidak mau pergi. Dia terus meremehkan aku, bahkan dia tertawa saat aku kelelahan mengejarnya. Aku benar-benar kecewa dan pasrah. Aku hanya bisa berkata, "Tidak apa-apa," kepada Mbak Dwi. Aku harus berbohong paling tidak untuk menenangkannya sedikit. Malam selanjutnya aku duduk untuk bersantai di teras kontrakanku. Mila tiba-tiba muncul, duduk di salah satu dahan pohon. Aku bercerita tentang jin yang ada di rumah Alan, tetapi Mila hanya tersenyum tanpa menatapku. Ia sibuk menyisir rambutnya dengan jari. "Mau aku bantu usir jin itu?" Mila melirikku sambil tersenyum dan tetap menyisir rambutnya. "Aku gak pernah mau minta bantuan jin," jawabku tegas. Mila hanya tersenyum dan tiba-tiba dia berkata, "Antar aku ke rumah itu." Tanpa menjawab, aku berdiri dan berjalan menuju rumah Alan. Aku melihat Mila mengikutiku. Aku ketuk pintu rumah, Mbak Dwi menyambutku. Aku dan keluarga itu mengobrol sebentar untuk sekedar basa-basi. Mila berdiri dekat pintu masuk dan hanya terlihat dari kaki hingga pinggangnya. "Mas, Mbak, aku lihat ke kamar Alan bentar ya."
Tanyaku meminta izin kepada pemilik rumah. Oh, ya silakan mas, Alan juga lagi tidur. Lucu wajahnya kalau tidur, jawab Mbak Dwi mempersilahkan. Aku berjalan ke kamar Alan ditemani ibunya, sedangkan Mas Bayu pergi ke ruang keluarganya. Di dalam kamar aku tidak kaget lagi jika kuntilanak itu masih ada di pojok kamar Alan. Dengan rambut kumal dan mata merahnya, dia menatap dan tersenyum lagi padaku. Tidak mau diremehkan, aku balas tersenyum ke arahnya. Dalam hati aku berkata, mati sekarang kau brengsek. Mila mulai masuk ke kamar. Senyuman kuntilanak hitam itu menghilang. Mila membungkuk. Wajah Mila mendekati wajah kuntilanak hitam itu. Pergi. Sebuah kata keluar dari mulut Mila. Kuntilanak hitam itu terdiam dan tidak kunjung pergi. Aku terkejut saat Mila menggerakkan tangannya dan menjepit kepala kuntilanak hitam itu di antara jari telunjuk dan jari tengah. Lalu pergi keluar rumah. Tidak ada perlawanan sama sekali dari kuntilanak hitam itu. Aku mengikuti Mila keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, kuntilanak itu terbang meninggalkan daerah perumahan ini. Setelah kejadian kuntilanak hitam itu, Mbak Dwi berkata bahwa Alan sudah tidak bertingkah aneh lagi. Tetapi itu hanya berlaku sekitar seminggu. Cekcok rumah tangga mereka sering terjadi. Dari hasil menguping, masalahnya hanya sepele dan bisa menjadi besar. Sudah 2 kali dalam seminggu ini, aku ke rumah Alan untuk mengambil Alan. Mas, Mbak, bukannya ikut campur, tapi aku mau mengambil Alan buat main ke rumahku. Kasihan dia melihat kalian berantem. Setelah mengambil Alan, kadang aku menyindir mereka. Aku bawa Alan dulu, silakan lanjutkan berantemnya. Alan senang sekali main ke rumahku, apalagi dia juga bisa melihat Mila. Pertama kali dia melihat Mila, mukanya kecut terus. Mungkin karena takut dengan Mila. Mungkin Mila berusaha menghiburnya. Mila berdiri dengan tegap seperti tentara dan melompat-lompat kecil hingga membuat Alan tersenyum, bahkan tertawa. Alan bisa terhibur, tapi tidak untukku. Aku bahkan memang jijik dengan kelakuan Mila. Suatu malam, Mila menghampiriku. Dia menyuruhku keluar dan melihat ke arah atap rumah Alan. Aku sangat terkejut melihat sebuah kepala dengan kobaran api yang menyelimutinya terbang mengelilingi rumah Alan. Mila berkata, "Kamu lihat, saat jin itu masuk ke rumah, pertengkaran rumah tangga akan terjadi." Aku hanya terdiam, tidak tahu apa yang Mila maksud. Mila menjelaskan bahwa bisikan jin itu menghasut manusia sangat kuat, apalagi jika korbannya wanita. Antara paham dan tidak paham, aku iakan perkataan Mila. Tapi benar saja, saat aku mendekati rumah Alan, mereka langsung bertengkar. Kali ini topiknya adalah hutang sang suami. Aku menghampiri rumah Alan, aku mengetuk pintu dan Mas Budi yang menyambutku. Aku terkejut, kepala api berada di samping Mbak Dwi. Selain kepala api, ada jin pria dengan kepala tertancap tombak duduk di sofa ruang tamu. Dia hanya tersenyum menyaksikan Mas Bayu dan Mbak Dwi berantem. Tidak lama jin pria itu menatapku. Melihat aku sedang menatapnya, ia mengeluarkan darah dari kepalanya yang tertusuk tombak sambil tersenyum ke arahku. Darahnya bahkan mencapai lantai rumah. Mungkin dia mengira jika melakukan hal itu akan membuatku lari tunggang langgang. Bahkan merinding pun tidak. Dia belum mengetahui bagaimana aku menjalani teror Mila. Mila pernah merobek perutnya dan melemparkan ususnya ke selimutku. Mila pernah memenuhi darahnya yang berbau amis menyengat di kamarku. Bahkan Mila pernah memotong kepalanya dan menaruh di sampingku saat aku akan beranjak tidur. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan jin pria itu. Tiba-tiba Mbak Dwi memarahiku. "Tolong mas, jangan ikut campur ya. Ini urusan rumah tangga kami," teriak Mbak Dwi ke arahku. Mendengar hal itu, otomatis aku juga tersulut emosi. "Jangan gitu dong mbak, saya sebagai tetangga juga butuh ketenangan," jawabku bernada sedikit tinggi. Mbak Dwi mengacuhkan aku dan pergi ke kamarnya dengan membanting pintu kamarnya. Tanpa memperdulikan aku, Mas Bayu mengikuti Mbak Dwi ke kamar. Jin kepala terbang keluar rumah. Mau tidak mau aku harus menjadikan jin pria ini tumbal kemarahanku. Cuma segitu? Ada yang lebih serem gak?" tanyaku dengan nada pelan tapi mengancam. "Kamu pengen lihat jin yang lebih kuat dari kamu?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jin pria itu meninggalkan rumah Alan.
Suasana reda saat jin kepala itu terlihat lagi di atap rumah. Aku mengambil batu, mengucapkan bismillah, dan melempar ke arah jin tersebut. Memang tidak kena, tapi jin itu sedikit terusik dan menghampiriku. Tak perlu lari, aku hanya berjalan ke arah depan rumahku. Dan aku tahu hasilnya, jika jin tersebut tidak akan berani mendekat karena melihat Mila sedang menatapnya. Jin itu berhenti dan berbalik arah. Aku ambil batu dan melemparnya dengan sedikit mengancam. "Sini kalau berani," khas anak SMA kalau tawuran. Kepala api itu mengacukanku dan terbang lagi menuju atap rumah Alan. Mila turun dari pohonnya dan terbang menuju kepala api itu. Tidak berselang lama tangan Mila memukul kepala itu lalu memegangnya pergi meninggalkan daerah ini. Esoknya Mila belum terlihat lagi. Aku tidak lagi bertegur sapa dengan keluarga Alan. Hanya saat Mas Bayu lewat aku melemparkan senyum. Tapi saat berpapasan dengan sang istri, aku terus melihat ke bawah. Hingga akhirnya 2 hari setelah kejadian itu, Mbak Dwi membawakanku makanan yang sangat lengkap dan mengucapkan kata maaf atas kelakuannya. Karena untuk saling menghormati, aku pun meminta maaf juga atas kelakuanku. Dan disitulah kami mulai akrab kembali. 3 hari berlalu, akhirnya Mila terlihat lagi di malam hari. Seperti biasa dia duduk santai sambil menyisir rambut dengan jarinya. Tidak lupa dia bersenandung. Aku mengambil kopi dan cemilan dan duduk di teras rumah. "Dari mana saja?" tanyaku membuka topik. "Dari rumah dukun yang mengirim jin," jawabnya santai. "Terus?" tanyaku penasaran. "Ya, aku obrak-abrik tempat itu, jadi dukun. Tapi jinnya semua lemah," jawab Mila menyombongkan diri. "Bukannya kurang ajar kalau kamu seperti itu?" "Dia yang lebih kurang ajar, mengganggu kehidupan orang lain. Aku bukan hanya ke tempat dukun, tapi ke tempat mantan pacar ibu itu. Rumahnya menjijikan. Tempat banyak maksiat dilakukan. Jin juga tidak sedikit di tempat itu. Ya, tapi tidak ada yang berani kepadaku." Lagi-lagi Mila menyombongkan diri. "Ngapain kamu ke tempatnya?" tanyaku lagi masih penasaran. "Anggap saja hiburan. Aku hanya menakut-nakuti dia sedikit. Aku temani saat dia mandi. Dia terkejut dan lari meninggalkan rumahnya. Saat dia berada di rumah temannya, aku datangi dia lagi. Aku taruh kepalaku di lantai dan menarik kakinya hingga dia jatuh ke lantai. Dia teriak melihat kepalaku." Mila tersenyum hampir tertawa menceritakan itu, seolah-olah dia bangga melakukan hal itu. "Besoknya, di kantornya aku terbangkan laptopnya dan kubanting hingga pecah, dan dia lari minta tolong kepada teman-temannya. Malam harinya dia membawa Ustadz ke rumah untuk mengusirku, tapi aku hanya pergi sebentar sampai Ustadz itu pulang. Setelah itu aku bermain dengannya lagi." Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia berkata sedikit tapi malah menjadi cerita teror yang menakutkan. Tapi itulah Mila. Dia berkata agar pria itu mengerti, jangan mengganggu kalau memang tidak ingin diganggu. Cerita awal bertemu dengannya. Tahun 2012 tanpa ada angin lewat, tiba-tiba harga kos melonjak 100%. Dari harga 200 menjadi 400 ribu. Sebagai orang dari keluarga pas-pasan itu sangat membebaniku. Bayangkan saja, semula setahun aku mengeluarkan uang 2,4 juta. Dan sekarang aku harus mengeluarkan uang 4,8 juta. Dengan uang segitu dan fasilitas yang menurutku kurang memadai, aku merasa dirugikan. Tiba-tiba saja aku berpikir untuk mencari kontrakan. Banyak aku menghubungi teman tapi tidak ada yang berminat. Mereka berkata jika tanggung sekali mencari kontrakan karena sebentar lagi kami lulus atau wisuda. Aku terus berusaha mencari kontrakan yang kalau bisa lebih murah dari harga kos dan aku berhasil mendapatkannya. Jaraknya lumayan jauh, kira-kira 12-15 km dari kampusku. Setelah survei aku tertarik. Di samping harganya yang cuma 3 juta per tahun, dengan 3 kamar dan 1 kamar mandi, itu cukup memuaskan. Apalagi ada pohon mangga yang besar dan lebat. Kalau berbuah rasanya seperti dapat jackpot. Apalagi si pemilik berkata, jika pohon mangga ini menjadi hakku selama setahun. Selain pohon mangga, aku juga dapat bonus lainnya, kuntilanak setinggi 5 meter. Barang anak kos tidak sebanyak barang orang saat pindah rumah. Dengan dibantu teman pindahan, cuma butuh waktu sebentar.
Setelah selesai beres-beres, aku mengunjungi tetangga. Yang pertama kukunjungi adalah keluarga Alan. Dengan sedikit basa-basi untuk mengakrabkan diri, aku sudah bisa nyaman bersama mereka. Tetangga selanjutnya yang aku kunjungi adalah Mas Rido, dan yang terakhir Pak Joko. Pak Joko seorang duda. Semenjak istrinya meninggal, dia pindah rumah ke daerah itu. Tidak perlu lama lagi bagi Mila untuk menggangguku. Sama seperti yang dialami mantan pacar Mbak Dwi, yaitu kamar mandi. Saat aku sedang mandi dalam posisi keramas, tiba-tiba ada suara sedikit keras. Hei! Aku membuka mataku yang dipenuhi sampo dan melihat ada kepala besar berwajah pucat dengan mata menyala di dinding kamar mandi. Aku kaget dan menyiram kepalaku untuk memastikan apa yang aku lihat ini nyata. Tapi tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin ini cuma perasaanku, jadi aku belum begitu khawatir. Setelah maghrib, aku rebahan terlentang menghadap langit-langit rumah. Betapa nyamannya yang aku rasakan, tidak ada lagi suara anak kos ribut di malam hari yang sangat menggangguku, atau suara desahan wanita dari kos sebelah saat mereka membawa pacarnya. Aku balikan badanku, menghadap jendela, dan ada tangan yang besar bernanah yang nananya sampai menetes sedang masuk melalui jendela. Aku sangat kaget dan berdiri dari kasur. Saat ku tatap ke arah jendela, sudah tidak ada lagi tangan itu, tapi bau busuk menyengat muncul di kamarku. Aku melihat ke seluruh ruangan sambil berpikir apa yang sedang aku alami. Tangan siapa itu dan bau busuk apa ini? Aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin ini hanya halusinasi karena capek, dan bau busuk mungkin dari arah sungai karena ada binatang mati. Waktu Isya datang, aku mengambil wudhu dan mulai sholat. Saat sedang duduk di antara dua sujud, ada Mila merangkak melewati pintu kamarku. Saking kagetnya aku berdiri dan merapat ke tembok. Siapa di sana? Ucapku berteriak. Tidak ada balasan suara sama sekali. Aku mencoba menuju pintu sambil mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Bahkan aku berpikir, apa aku sedang mabuk? Aku mencoba sholat kembali. Kali ini aku bisa menyelesaikan sholat tanpa ada sesuatu yang terjadi. Untuk menenangkan diri, aku membuat teh di dapur. Sambil menunggu air mendidih, aku selalu berpikir apa yang sedang terjadi. Setankah? Atau cuma halusinasi? Sama sekali aku tidak menemukan jawaban. Teh pun jadi. Aku berdiri di dapur sambil menyeruput teh dan memikirkan hal yang sama lagi. Hei! Suara nyaring terdengar dari arah kamarku. Aku taruh teh dan menuju kamar. Saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak. Mila dengan posisi merangkak ada di hadapanku. Dia membuka mulutnya sangat lebar, taring-taring dan lidah bercabangnya terlihat sangat jelas di hadapanku. Kaki terasa lemas hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun dan itu masih malam. Aku duduk dan menyandarkan diri ke tembok, paling tidak untuk mengumpulkan sedikit energi. Tiba-tiba saja aku teringat jika aku pingsan karena Mila. Bulu kuduku merinding dan langsung melihat ke arah sekitarku. Dan kali ini, kepala raksasa itu sedang mengintipku dari jendela kamar sambil tersenyum. Aku berlari keluar rumah dan berhenti di depan jalan rumahku. Aku ingin meminta tolong kepada keluarga Alan, tapi lampu di rumahnya sudah mati dan menyisakan lampu teras. Tidak mungkin bagiku membangunkan keluarga tersebut, apalagi mereka memiliki balita. Aku berpikir jika aku harus pergi ke kos temanku. Motor sudah ada di depan. Karena aku pingsan tadi tidak sempat memasukkan motor ke dalam rumah. Dan aku bersyukur saat itu. Bagaimana jika aku pingsan saat motor ada di dalam rumah? Itu akan memakan waktu lagi untuk melarikan diri. Aku mempersiapkan diri untuk mengambil kunci. Aku masih ingat jelas jika kunci ada di meja laptop di kamarku. Aku persiapkan dulu motor ke jalan. Aku berlari masuk ke dalam rumah dan menuju kamarku. Aku obrak-abrik meja laptop. Bahkan laptopku sampai kebanting tapi tidak aku temukan sama sekali. Kata-kata kotor terus keluar dari mulutku sambil mencari kunci. Terdengar suara tawa pelan dari arah jendela. Aku melihat ke arah sumber suara. Ternyata kepala raksasa itu masih mengintip sambil tersenyum. Tiba-tiba saja aku mengingat kalau aku masih memiliki kunci cadangan di tas. Dengan cepat aku raih tas dan membawa keluar rumah. Aku berencana mencari kunci motor saat berada di luar. Aku berlari keluar rumah dengan terburu-buru. Sampai di luar aku bongkar tas untuk mencari kunci dan akhirnya ketemu.
Saat itu aku buru-buru menyadari bahwa motorku sudah tidak ada di tempatnya. Aku sangat panik. Aku melihat sekeliling untuk mencari motor dan akhirnya aku menemukannya dan itu berada di atas pohon mangga rumahku. Mila terlihat sedang menggenggam motor. Aku bertekuk lutut dan pasrah. Aku menangis di luar rumah kontrakanku. Pikiranku sudah tidak tenang. Aku benar-benar shock. Aku berjalan terombang-ambing masuk ke dalam rumah sambil menangis. Tawa Mila semakin keras. Aku jatuhkan badanku ke kasur, tengkurap dan terus menangis. Tapi tidak sampai di situ, Mila menghantuiku. "Hei!" Suara itu berasal dari sampingku dan berusaha memanggilku. Aku acuhkan dan terus menangis. "Hei!" Kali ini suara itu lebih kencang memanggilku dan aku tetap mengacuhkannya. Suara itu sangat keras. Aku membalikan badanku ke arah dan teriak, "Bunuh aku, bangsat!" Mila menyeringai dan tertawa lagi. Dia mengiris lehernya dengan kukunya sehingga darah keluar terkucur sangat cepat. Bau amisnya benar-benar menusuk hidungku hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Hari kedua saat aku berada di kontrakan itu, aku mengajak temanku untuk menginap. Aku memintanya menginap dengan alasan yang jujur. Ada hantu di rumahku. Mereka tidak menertawakan aku, tetapi mereka heran denganku sekaligus tidak percaya. Mereka tahu bahwa jin itu ada, tapi mereka tidak pernah melihatnya ataupun mengalami kejadian mistis. Meski mereka tidak percaya denganku, ada sebagian dari mereka menolak ajakanku karena takut. Dan sekarang aku yang heran dengan mereka, tidak percaya tapi tidak berani mencobanya. Namanya Diko. Dia temanku, badannya besar dan paling pemberani di antara teman-temanku. Kalau dikatakan dia adalah pentolannya. Maksud kami pemberani itu sendiri adalah berani dalam bertindak, baik dalam kekerasan atau mengambil keputusan. Jadi jangan mengira bahwa dia berani dengan makhluk gaib. 4 orang temanku bermain ke rumah. Kami bercanda dan tertawa bersama hingga maghrib tiba. Dan saat maghrib datang, 3 dari 4 orang temanku meminta izin untuk pulang karena mereka sudah waspada dengan ceritaku tentang hantu tadi siang. Dan sekarang menyisakan aku, Diko, di rumah. Saat Diko mandi, tidak ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Aku berpikir, apa Mila tidak mengganggu Diko? Jujur saja dalam hati yang terdalam, aku pingin Diko diganggu oleh Mila, agar dia bisa menjadi saksi dalam ceritaku. Maghrib datang. Kami berdua sholat tanpa ada gangguan sedikit pun. Sama halnya dengan sholat Isya, tidak ada gangguan yang menimpa kami. Aku bahkan mengira jika aku ada teman di rumah, Mila tidak akan mengganggu lagi. Dan aku pun berencana untuk mengajak salah seorang temanku untuk menginap. Malam tiba, kami berdua disibukkan dengan mengobrol sambil bermain kartu remi. Banyak hal yang kami obrolkan meski tidak penting sama sekali. Di sela-sela mengobrol, Mila muncul dan melihat kami dari jendela. Dia sedang membungkuk dan memperlihatkan kepalanya yang memenuhi jendela. Aku mengarahkan pandanganku ke arah Diko. Tanganku mulai bergetar, irama nafasku pun mulai cepat. Diko hanya heran menatapku. "Kenapa?" tanya Diko. Aku mengacuhkan omongannya dan tetap menatap kartu dengan nafas terengah-engah. Aku lihat Diko melihat sekitarku. Bahkan dia melihat ke arah jendela. Tapi dia tidak bisa melihat Mila. Aku bahkan ikut melihat jendela dan Mila masih ada tersenyum menatap kami. Mila masuk ke kamarku dengan posisi merangkak. Dia masih menatapku. Kegelisahanku makin menjadi. Aku memeluk kakiku dan menundukkan wajahku. Diko sangat heran melihatku. Bahkan dia bertanya, "Apa kamu sudah gila? Jangan bikin orang khawatir." Aku hanya diam dan tetap memeluk kaki. Hingga akhirnya Diko menarikku. Diko menyuruhku untuk tenang dan menyuruhku tiduran. Aku berusaha menenangkan diriku walau ada Mila menatapku. Aku berusaha mengatur nafasku dan berhasil. Aku bisa sedikit tenang karena ada Diko di situ. Aku mencoba menatap Mila. Dia berjalan ke arah tasku. Dia mengangkat tas itu dan menggoyang-goyangkannya hingga menghasilkan suara yang sedikit berisik. Diko melihat ke arah suara itu dan terdiam. "Tasmu terbang," ucap Diko. Hanya kata itu yang terdengar dari mulut Diko. Dia terus menatap tas itu. Aku melihat tangannya bergetar. Tidak lama Mila melemparkan tas itu dan hampir mengenai Diko. Tidak hanya itu, dia bahkan tertawa hingga akhirnya Diko berlari meninggalkan kamarku. Aku pun mengikutinya. Diko berlari keluar rumah mengambil motornya dan pergi meninggalkanku. Aku tidak percaya Diko melakukan hal itu.
Dia bahkan meninggalkan sendal jepitnya di rumah. Bagaimana denganku? Aku hanya melanjutkan menangis bersama gangguan Mila. Di hari ketiga Diko membawa orang pintar. Aku sudah tidak percaya dengan orang pintar itu saat dia berkata, "Badan saya pegel mas, tadi habis keliling soalnya." Dia berkata seperti itu sambil memijat kedua bahunya sendiri. Dia bahkan tidak tahu bahwa Mila sedang berdiri di atas bahunya. Suatu hari ada yang mengetuk pintu rumah kontrakanku. Dengan badan masih lemas karena baru bangun tidur, aku membuka pintu. Aku sedikit terkejut karena tidak hanya satu orang yang datang ke rumahku, melainkan mungkin ada lebih dari 10 orang. Aku bertanya ke mereka tentang apa yang terjadi, dan ternyata mereka adalah warga kampung depan perumahan ini. Mereka meminta bantuan untuk ikut mencari anak yang hilang. Mungkin jika yang meminta hanya satu orang, aku berani menolaknya. Tapi jika yang meminta sebanyak ini, beda ceritanya. Dengan mengumpat di dalam hati, aku menyetujuinya. Ternyata tidak aku saja yang diminta bantuan. Ternyata Pak Joko ada di dalam rombongan, dan Jin Korin istri Pak Joko masih saja terus mengikutinya. Tanpa tahu apa yang terjadi, aku mengikuti rombongan ini. Sedikit menguping mereka berbicara tentang jin. Ada yang percaya jika anak yang hilang itu diculik atau dibunuh jin. Sedangkan beberapa percaya anak itu terbawa arus saat bermain di sungai. Hanya dengan bermodal Adi anak Pak Wanto, aku juga ikut mencari anak itu. Kami menuju kebun-kebun di belakang perumahan ini dengan membentuk beberapa kelompok. Karena malas berkelompok, aku meminta izin untuk mencari sendirian. Aku malas jika harus mengobrol tentang hal-hal aneh. Bisa saja dia tersesat saat main atau tertidur di salah satu kebun ini. Aku terus mencari sambil melihat sekitar. Dan tiba-tiba, aku melihat jin raksasa sedang berdiri sedikit jauh di belakangku. Tidak lain dia adalah Mila. Aku hanya menghela nafas melihat hal itu. Sempat aku berpikir jika Mila terlalu kepo sebagai seorang jin. Tidak mau pikir panjang, aku lanjutkan mencari hingga akhirnya aku berada di sebuah kebun di pinggir sungai. Banyak macam-macam buah-buahan di kebun ini, terutama mangga. Lalu aku putuskan untuk beristirahat sebentar. Aku sendiri tidak tahu seberapa jauh aku berjalan. Yang pasti saat itu sudah sore. Aku duduk bersandar di bawah pohon yang tepat berada di pinggir sungai. Sedangkan Mila duduk di atas pohon jambu yang tidak jauh dari tempat aku duduk. Pemandangannya benar-benar bagus, juga ditambah dengan sepoi-nya angin, sempurna. Aku bakar rokok sambil menikmati suasana. Niat mencari anak hilang itu sudah musnah. Aku berencana akan pulang setelah sebatang rokok ini habis. Belum lama aku menikmati rokok ini, ada anak kecil keluar dari sungai, rambutnya yang panjang, basah, hingga menutupi wajahnya. "Kamu Adi, anak Pak Wanto?" tanyaku kepada anak kecil itu. Tidak ada balasan sama sekali dari anak itu. Aku bertanya hingga 3 kali, tetap saja tidak ada jawaban, dan membuatku jadi benar-benar bad mood. Aku acuhkan anak kecil itu. Aku kembali bersandar di pohon dan melanjutkan menikmati rokok itu. Tidak lama aku menyadari, anak kecil itu sudah berada di depanku. Dia menaikkan rambutnya hingga wajahnya terlihat. Satu bola matanya bergelantungan di pipinya, dan seluruh giginya bertaring. Lagi-lagi aku hanya menghela nafas. Aku berpikir apa semua jin kalau mengganggu selalu menggunakan wujud yang seram seperti ini. Tidak mau lagi aku berpikir. Aku palingkan tatapanku ke arah lain sambil menghisap rokok. "Ayo main denganku." Anak kecil itu mencoba berbicara denganku dan aku tetap mengacuhkannya. "Ayo main denganku." Kali ini nadanya semakin tinggi. Karena malas bertele-tele, aku pun membuka suara. "Dek, percaya sama aku. Jangan cari masalah sama aku." Jin anak kecil itu terdiam sebentar lalu berbicara lagi. "Ayo main denganku." "Dek, mending kamu lihat jin yang ada di pohon jambu di belakangku. Kalau kamu mau panjang umur, balik saja ke tempatmu." Setelah aku berkata seperti itu, aku tetap santai dan tidak peduli dengan jin kecil ini. Mungkin dia telah melihat Mila atau apa. Dia menjauh sedikit, kira-kira beberapa langkah. Aku tetap mengacuhkannya. Jin kecil itu tidak kunjung pergi. Dia terus berdiri di tempatnya. Bola matanya terus bergerak berkelantungan di pipinya. Air terus menetes dari bajunya, tapi tidak ada bekas air di tanah. Beberapa kali aku menyuruh pergi, tapi dia masih tidak bergeming. Melihat hal itu, aku benar-benar terganggu dan merasa risih. "Aku mati di sungai ini," ucap jin kecil itu. Aku masih mengacuhkannya tanpa memandangnya.
Aku mati di sungai ini. Jin kecil mengulangi kata-katanya dan aku masih mengacukannya. Aku mati di sungai ini. Lagi-lagi jin kecil ini mengulanginya lagi. Brengsek, bener-bener ya nih anak. Kamu kira aku bodoh? Kamu itu jin. Nggak usah lebay pakai ngomong mati di sungai segala. Kalau jin ya jin. Enak-enak tidur malah disuruh nyari anak hilang. Dan sekarang ketemu jin nggak tahu diri. Aku benar-benar tersulut emosi. Aku berdiri mengambil batu dan melemparkan ke jin kecil itu. Jin kecil itu tertawa sambil pergi ke arah sungai dan menghilang. Sini keluar, aku lumat kamu sekarang, ancamku sambil melempar batu ke sungai. Dengan perasaan masih jengkel, aku mengambil sendal dan bersiap pulang. Aku melihat Mila tersenyum menatapku sambil menyisir rambut dengan jarinya. Mila turun dari pohon dan ke sampingku dan mulai pembicaraan. Dia itu jin air. Saat kamu bermain dan mandi di sungai yang agak dalam, hati-hati saja jika bertemu dengannya. Dia akan menarikmu dan membawamu ke alamnya. Dan beberapa hari kemudian mayatmu akan ditemukan, kata Mila memberi peringatan. Sudah cukup aku bertemu jin macam itu, bikin makan hati saja. Mila hanya tersenyum dan tetap memperingatkan untuk tetap hati-hati jika bermain di sungai. Perjalanan pulang hari semakin gelap. Maghrib bentar lagi datang. Dengan hati yang masih terbawa amarah, aku terus berjalan. Jalanan yang belum diaspal ini benar-benar sepi. Aku tidak percaya kalau aku mencari anak hilang itu sejauh ini. Kanan kiri jalan cuma ada kebun dan sawah yang mungkin milik warga sekitar perumahan. Tiba di mana aku sampai di suatu kebun, yaitu kebun bambu. Mataku terus tertuju ke arah kebun itu. Kalau bicara tentang jin, banyak sekali jin yang menempati kebun itu. Dari jin ular yang melingkari bambu, jin kera berkaki panjang, dan lain-lain. Ada yang unik, jin wanita berdaster ungu. Wajahnya benar-benar cantik. Dia terus melambaikan tangannya mencoba memanggilku untuk mendekatinya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bukan artinya aku menggelengkan kepala untuk menolak, tapi aku cuma heran dengan jin itu. Dia mungkin mengira aku orang bodoh dan akan datang menghampirinya. Bom! Terdengar suara keras dari arah belakangku. Aku melihat ke arah belakang dan benar-benar terkejut. Jin raksasa berbulu dengan tanduk sedang melihat ke arahku. Jin itu sangat tinggi, mungkin 3 kali ukuran Mila. Bunyi keras itu berasal dari rantai yang dihempaskan ke tanah. Jin itu memegang rantai seakan itu adalah senjatanya. Berani-beraninya kalian melewatiku tanpa permisi, ucap jin itu tanpa sadar. Aku memang melewati selangkangannya jin raksasa berbulu itu. Mila terdiam dan terus memandang jin itu. Tidak lama Mila terbang ke arah kepala jin tersebut. Wajah mereka saling bertatapan. Harusnya aku yang bilang kenapa kau melangkahiku. Aku sudah baik membiarkanmu melangkahiku, balas Mila tidak mau mengalah. Aura gelap hitam keluar dari tubuh Mila. Tidak butuh lama jin itu berbalik arah meninggalkan aku dan Mila. Kamu nggak takut dengan jin itu? Tanyaku kepada Mila sambil melanjutkan perjalanan. Untuk apa aku takut? Harusnya kamu juga harus tidak takut. Banyak manusia takut kepada jin, tetapi tidak takut kepada penciptanya, jawab Mila. Oke, stop. Potongku berusaha mengakhiri obrolan. Aku terlalu malas menerima wejangan, apalagi dalam keadaan bad mood. Sesampainya di dekat perumahan, aku bertemu dengan warga bahwa Adi anak Pak Wanto sudah ketemu. Dia bermain sendiri di pinggir sungai mencari ikan. Antara lega dan sakit hati, aku mendengar cerita dari warga ini. Tidak mau ambil pusing, aku lanjutkan perjalanan ke rumah dan melakukan aktivitas selanjutnya. Ini adalah sebuah kisah di mana Mila tidak ikut ambil bagian dalam cerita ini. Suatu hari seorang temanku yang bernama Bayu mengajak aku menginap di rumahnya karena esoknya sang kakak akan mengadakan acara pernikahan. Sebuah rumah yang berada di daerah pegunungan, masih asri jauh dari hiruk pikuk kota. Kebetulan saat itu 2 orang temanku ikut serta, yaitu Aris dan Eko. Jadi ada kami berempat. Hal buruknya mereka laki-laki semua. Dan dengan salah seorang yang disinyalir menyukai sesama. Kisah dimulai saat rumah utama penuh dengan sanak saudara dari temanku Bayu. Mau tidak mau kami harus menginap di rumah lama mereka, yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan hamparan tanah di sekitar rumah. Tidak lupa sebuah kandang sapi yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah yang kami tempati.
di mana tidak jarang wangi kotorannya tercium saat ada angin berhembus. Dengan umpatan di dalam hati, kami berempat menuju rumah lama tersebut. Rumah itu memang bersih karena memang dirawat dengan baik. Biasa digunakan setahun sekali saat lebaran tiba, karena semua keluarganya akan berkumpul datang dari berbagai kota. Ibu temanku Bayu saja memiliki 8 saudara dan 6 saudara dari bapak. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya saat keluarga mereka berkumpul. Sore hari kami ikut dalam kumpul keluarga, di mana bapak-bapak nongkrong dan ibu-ibu memasak di dapur. Mereka mengobrol dengan asiknya, sedangkan kami hanya bagian mendengarkan. Senyum saat ada momen lucu, terpaku saat ada cerita yang sedikit serius, rasa bosan mulai datang. Rasa penyesalan menghampiri, tidak habis pikir kenapa aku bisa ikut dalam acara ini. Tiba saat sang ibu menyuruh kami untuk istirahat. Selain karena kami lelah, kami besok akan bergabung dengan Karang Taruna di desa ini sebagai panitia acara. Niat datang sebagai tamu tapi menjadi ikut nyumbang tenaga. Niat untuk memberi amplop musnah sudah. 2 orang temanku yang lain ikut mengumpat meskipun di belakang Bayu. Malam di sini benar-benar dingin. Bermodal jaket kami tidur. Suara jangkrik terus berdatangan. Suara pohon yang tertiup angin pun sama. Dan tidak lupa, bau kotoran sapi ikut mengganggu. Jarak rumah utama ini dengan rumah yang kami tempati agak sedikit jauh, kira-kira sekitar 200 meter, di mana tanah lapang dan pohon-pohon masih ada di sekitar rumah. Meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tidak ada salah satu dari kami yang bisa tidur, dengan alasan yang sama, kedinginan. Untuk memeriahkan suasana, temanku Bayu mengajak kami untuk berbagi cerita horor atau cerita hantu. Hal kuno tapi efektif untuk mengadu nyali. Bayu mulai cerita bahwa desa ini pernah menjadi tempat jajahan Belanda. Warga dibunuh dengan kejamnya hingga banyak arwah gentayangan. Aris dan Eko mulai merapatkan badan sambil memeluk bantal. Suasananya memang pas jika dibarengi cerita hantu. Dengan suara daun-daun yang tertiup angin cukup membuat suasana mencekam. Tiba giliran Aris yang bercerita. Dia mengisahkan tentang pocong yang dia lihat di pohon rumah tetangganya. Sedangkan Aris bercerita tentang genderuwo yang tinggal di rumah kakeknya. Ya, lumayan. Jin pasaran tapi tidak lekang oleh waktu. Hingga giliranku tiba, aku menolak untuk bercerita karena memang males dan tidak dalam kondisi mood. Karena penyesalan, aku ikut ke rumah Bayu. Kira-kira saat itu jam 12 malam, suasana kamar mulai hening karena kami mencoba tidur. Tiba-tiba ada suara tangis dari arah kandang sapi. Aku mencoba acuhkan suara tersebut. Tetapi tidak hanya aku yang mendengar suara tangisan tersebut. 3 orang temanku pun mendengarnya. Bayu berkata ingin mengecek arah suara tersebut. Dia merasa bahwa itu salah satu sepupu kecilnya yang mungkin tersesat karena bermain malam-malam. Aku menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu. Karena kalau di logika, sudah tidak mungkin bahwa anak kecil tersesat, sedangkan rumah utamanya masih terlihat dari rumah yang kami tempati. Setelah aku kalah debat, Bayu tetap ngotot ingin ke arah suara tersebut dan meminta aku untuk menemaninya. Dan karena aku malas debat tentang aku menolak ajakan dia, akhirnya aku mengiyakan. Dengan modal senter dari HP, kami berdua menuju arah tangisan itu. Suara tangisan itu tidak kunjung hilang meski kami sudah berteriak beberapa kali. Siapa di sana? Tangisan itu menghilang saat kami sudah berada dekat dari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba, ada suara orang berlari dari dalam rumah, yaitu Aris dan Eko. Kampret, aku tadi lihat asap dari luar jendela yuk, ucap Aris ke Bayu. Asap putung rokokmu palingan, balas Bayu. Ngawur, ya asap putung rokok kayak asap orang bakar sampah, kata Aris sedikit emosi. Lah mana asapnya? Nggak ada gini kok. Bukan jendela itu, tapi yang sebelah sana. Setelah berdiskusi sebentar, kami memutuskan untuk melihat ke tempat asap yang dilihat Aris. Kami memutari rumah dan tiba di belakang rumah. Tiba-tiba tangisan terdengar lagi dan berasal dari atap rumah. Kami berempat mulai was-was dan terus waspada sambil melihat sekitar. Omongan kotor Aris terus keluar dari mulutnya. Tiba di mana kami di jendela tempat Aris dan Eko melihat asap dan hasilnya nihil. Tidak ada asap sama sekali. Coba kalian lihat ke arah sana, ucap Eko sambil mengarahkan senternya ke salah satu dahan pohon. Asap itu ada di dahan pohon tersebut
dan benar-benar mengepul tebal. Aku menginstruksikan agar kami pergi dari sini dan kembali tidur. Takutnya jika kami menelusuri lebih jauh, hal-hal tidak diinginkan terjadi. Suasana kamar hening kembali. Kami mencoba untuk tidur, tapi tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Tiba-tiba saja suara tangisan itu kembali, dan sekarang dari dalam arah lemari. Aku menyuruh mereka untuk mengacukannya dan mencoba untuk tidur lagi. Tidak lama suara tangisan muncul kembali dari arah pojok kamar yang kami tempati. Betapa kagetnya aku melihat wanita duduk memeluk kakinya di pojok kamar. Salah satu matanya menyala, melirik ke arahku. "Wes, gak bisa aku," ucap Aris berdiri dan berlari keluar kamar, disusul oleh Eko yang juga berlari keluar kamar. Sedangkan Bayu terus mendekap gulingnya. "Yuk, kamu bisa lihat sesuatu di pojok kamar ini?" tanyaku ke Bayu. Bayu melihat arah pojok kamar yang aku tunjuk, dan dia berkata jika melihat rambut panjang sedang melayang. Setelah melihat hal itu, Bayu ikut berlari menyusul Aris dan Eko. Aku pindah ke ruang tamu dan membakar rokok, paling enggak menunggu sampai mereka balik lagi ke sini. Saat berada di ruang tamu, wanita menangis itu tiba-tiba muncul lagi di ruang tamu. Kali ini dia berada di atas sofa yang berhadapan denganku, dan dia masih memeluk kakinya sambil menangis. Aku tatap terus wanita menangis itu. "Kenapa aku harus mati?" ucapnya lirih sambil tetap menangis. "Basi," balasku melempar bantal sofa ke arahnya. Bantal itu tergeletak di atas sofa menembus badannya. Setelah aku melemparnya, rambut wanita rontok hingga memenuhi sofa tersebut. Lalu dia mengarahkan jarinya ke arahku seraya sedang menunjukku. "Aku akan menghantuimu." Tangis gadis itu berhenti setelah berucap seperti itu. Emosiku benar-benar sudah di atas kepala karena ancaman dia. Aku pindah duduk di atas meja hingga berhadapan dengan dia. Sini coba. Aku mau lihat gimana kamu neror aku. Kamu kira aku takut sama kamu?" kataku balik mengancam. Tidak lupa aku akhiri kata-kataku dengan meludah ke arahnya. Tidak lama jin itu menghilang dari hadapanku tanpa menunjukkan dirinya lagi di malam itu. Aku menceritakan ke Mila apa yang baru saja aku alami, tetapi seperti biasa, dia hanya tersenyum dibarengi menyisir rambut dengan jarinya. Dia berkata bahwa jin itu tidak pernah menetap. Kadang yang pernah mengalami mendengar suara-suara aneh seperti bayi menangis, wanita menangis, suara langkah kaki, suara orang menyapu. Esoknya suara seperti itu tidak akan ada lagi. Siang hari cuaca benar-benar panas. Aku baru saja kembali dari konsultasi skripsi di rumah dosenku. Saat aku berada di depan rumah kontrakanku, aku melihat Mila sedang duduk di atas dahan pohon bersama jin perempuan. Dia seorang bule dengan wajah cantik dan sikap duduk yang anggun. Bajunya klasik khas zaman penjajah Belanda melekat di badannya. Aku tidak begitu peduli tentang jin itu, karena aku terlalu lelah untuk peduli. Aku memilih tidur siang daripada mengobrol dengan mereka berdua. Malam hari aku membuat mie instan karena akhir bulan. Jadi penghematan benar-benar harus dilakukan. Setelah mie jadi, aku memilih duduk di teras, sekalian menanyakan kabar Mila hari ini. Dan jin bule itu masih ada duduk di dahan pohon bersama Mila. Kali ini dia menangis dan masih tetap terlihat anggun. "Anak buahmu?" tanyaku ke Mila sambil meniup mie agar cepat dingin. "Bukan." Jin itu terus menangis. Mungkin sudah belasan kali dan dia menyeka air mata di mana aku belum makan sesuap pun mie dan masih meniupnya. Mila bercerita jika dia sedang bersedih karena teman manusianya sedang sakit karena gangguan jin. Ada jin yang memasukkan paku, kawat, jarum ke dalam tubuh teman manusianya itu, dan reaksiku cuma "Oh," sambil memakan mie yang sudah mulai hangat. "Bagaimana kalau kau bantu Ningsi?" tanya Mila. "Siapa Ningsi?" tanyaku balik. "Dia," jawab Mila menatap jin di sebelahnya. Aku tersedak hingga aku bisa merasakan mie masuk ke dalam hidungku. Antara ingin tertawa dan marah. Ingin tertawa karena jin bule bernama Ningsi, dan marah karena sedikit sakit saat tersedak. Bagaimana mungkin jin yang jelas-jelas terlihat berwajah kebarat-baratan bisa bernama Ningsi? "Dia nggak bisa selesaiin masalahnya sendiri?" tanyaku ke Mila sambil membersihkan hidungku. "Dia tidak berani," jawab Mila. "Kalau gitu kamu aja yang bantu. Kenapa harus aku yang ikut campur?" tanyaku lagi ke Mila.
Tiba-tiba Ningsih turun dari pohon dan menuju ke arahku. Dan saat itu pula aku sedang mengunyah miku. Ningsih sekarang berada di hadapanku. Aku muntah saat melihat Ningsih. Ususnya terurai keluar dengan darah yang terus menetes dari dinding-dinding ususnya. Aku memuntahkan seluruh mie yang kumakan. Nafsu makanku telah hilang. Aku menatap tajam ke arah Ningsih. "Bantu aku," kata Ningsih mengulurkan tangannya ke arahku. "Bantu apa, brengsek?" Tanyaku penuh dengan dendam sambil mengusap bekas muntahan di bibirku. "Tolong temani Ayu," jawab Ningsih memasang muka memelas. Brengsek, kamu suruh aku ke rumah temanmu. Terus aku bilang ke orang tuanya, 'Permisi pak, anak bapak kena santet. Saya datang menolong,' gitu." Tolong ya, kalau mikir pakai logika sedikit, jangan asal ngomong. Aku berdiri dan menendang mie yang masih berada dalam mangkok hingga jatuh. Aku masuk dan membanting pintu agar mereka mengerti jika aku sedang marah dan tidak ingin diganggu. Esoknya aku sedang perjalanan menggunakan motor menuju rumah teman Ningsih. Aku tidak percaya bisa terkena rayuan Mila semalam untuk membantu teman Ningsih. Aku bertanya semalam mengapa dia tidak urus sendiri masalah Ningsih. Dia hanya menjawab, "Ingin berbagi pengalaman denganku." Alasan yang tidak masuk akal tapi mampu meluluhkanku. Dan kalau dipikir-pikir, ini mungkin yang namanya ilmu gendam. Perjalanan cukup jauh, bahkan keluar dari kota dan menuju ke sebuah desa. 45 menit perjalanan dari kontrakanku. Dan kini aku berada di depan rumah teman Ningsih yang bernama Ayu. Dari aura rumah tersebut saja sudah tidak mengenakan. Ditambah ada jin penjaga yang duduk di atas atap rumah. Jin gemuk berwarna merah dengan gada di tangannya. Tidak begitu mengerikan seperti jin-jin yang pernah kutemui, jadi tidak ada rasa takut sama sekali untukku. Aku bersiap silaturahmi ke rumah Ayu. Dengan bermodal buah-buahan, aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Melihat aku sedang berjalan, jin gemuk itu berdiri dan mengarahkan gadanya ke arahku, seolah sedang mengancamku untuk segera pergi dari situ. Aku alihkan pandanganku dan menatap Mila yang sedang berdiri di luar pagar. Dan ternyata Mila sedang menatap jin itu. Aku acuhkan mereka, aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Aku ketuk pintu beberapa kali hingga seorang wanita parubaya membukanya. "Permisi bu, saya teman Ayu, ingin menjenguk Ayu," kataku dengan penuh canggung. "Oh iya mas, ayo masuk dulu mas," kata ibu mempersilahkan. Aku dan ibu itu duduk di ruang tamu. "Ayu baru istirahat mas, semalaman dia teriak kesakitan sampai ibu gak tega liatnya," kata ibu Ayu. "Oh ya sudah kalau gitu gak apa-apa bu, saya permisi saja," kataku berdiri bersiap pamit untuk pulang. "Nanti saja mas, lagian baru sampai juga, saya buatkan minum dulu ya," tawar ibu itu. Kebetulan juga saat itu dahaga sedang menyerang. "Enggak ngerepotin bu." "Walah enggak mas, sebentar ya." Ibu itu pamit ke dapur untuk membuat minum. Dari ruang tamu aku melihat Mila terbang menuju atap. Tidak berselang lama tiba-tiba ada sesuatu yang dengan cepat jatuh dari atas atap. Aku benar-benar kaget. Aku berpikir bahwa Mila membuat masalah dan membuat genteng rumah ini jatuh. Aku bergegas keluar rumah dan melihat ke arah atap. Dan Mila sudah berada di atap itu. "Woi, ngapain kamu?" tanyaku ke Mila berbisik agar tidak ada yang mendengar. "Mengusirnya," jawab Mila menunjuk ke belakang. Aku melihat ke belakang dan sekarang posisinya tertukar. Jin gemuk itu sekarang yang berada di luar pagar. Ternyata yang jatuh dengan cepat adalah jin gemuk tersebut hingga menembus tanah. Aku melontarkan senyum sinis ke arah jin gemuk sambil berkata pelan, "Banyak gaya." Udah berdiri terus pakai ngacungin senjata, ternyata. Ucapku diakhiri dengan geleng-geleng kepala dan terus menatapnya. Aku kembali ke ruang tamu. Tidak lama ibu itu datang bersama es teh. Aku meminumnya. Ibu itu terus bercerita tentang Ayu. Beliau tidak menyangka hal seperti ini menimpa anaknya. Dokter tidak mengetahui tentang penyakit yang menyerang Ayu. Bahkan beliau telah datang ke orang pintar, tapi tidak ada hasilnya. Orang pintar hanya berkata jika ada yang usil dengan Ayu. Tidak berselang lama saat ibu itu cerita, aku kaget karena banyak jin keluar dari sebuah kamar. Bahkan ada yang berlari ke arahku. Sontak aku berdiri menghindar karena kaget. Apalagi jin itu sangat menjijikan. Badannya dipenuhi oleh lumpur yang berbau sedikit menyengat. "Pakai mata kalau lari," bentakku ke jin yang berlari ke arahku.
Jin itu terus berlari, bahkan aku bisa melihatnya dari dalam ruang tamu. Ibu Ayu menatapku heran. "Maaf Bu," ucapku tersenyum canggung sambil menggaruk-garuk kepala. Ibu Ayu terus menatapku. "Itu kamarnya Ayu ya Bu?" Tanyaku menunjuk sebuah kamar yang tidak jauh dari tempatku berdiri. "Iya Mas," jawab Ibu Ayu. "Boleh saya lihat keadaan Ayu Bu?" Ibu Ayu langsung setuju setelah aku berteriak tadi. Aku juga penasaran apa yang terjadi di kamar itu, dan aku yakin Mila yang membuat onar. Dan tidak salah lagi, Mila sudah duduk di samping Ayu ditemani Ningsih. Aku ikut duduk di samping Ayu juga ditemani oleh ibunya. Kalau diperhatikan, Ayu ini orangnya cantik, tapi agak kurus, mungkin karena pengaruh musibah yang menimpanya. Ningsih terus menangis menatap wajah Ayu, apalagi saat wajah Ayu menampakkan wajah menahan sakit. Mila menyuruhku mengambil tisu. "Bu, ada tisu." Ibu Ayu bergegas keluar kamar. Tidak berselang lama beliau datang membawa sekotak tisu. "Buka bajunya sedikit dan taruh tisunya di atas perutnya," kata Mila. Aku hanya diam tidak menggubris omongan Mila. "Taruh tisunya," kata Mila menyuruhku lagi dengan nada sedikit tinggi. Kamu suruh aku buka baju Ayu di depan ibunya?" Balasku berbisik dengan nada penuh emosi. Setelah ucapanku, suasana hening di kamar beberapa saat. Aku merasa sedikit bersalah. "Bu, bisa angkat bajunya Ayu sedikit untuk menaruh tisu di perutnya Bu?" Tanyaku dengan benar-benar canggung. Tanpa banyak bicara, Ibu Ayu mengangkat baju Ayu hingga terlihat perutnya. "Taruh tisu di perutnya," kata Mila. Aku taruh beberapa lembar tisu di perut Ayu. "Sekarang taruh tanganmu di atas tisu itu," kata Mila lagi. Aku benar-benar menahan emosi saat itu. Aku merasa seperti orang mesum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Permisi Bu, saya minta izin untuk menaruh tangan saya di atas perut Ayu," kataku meminta izin. Lagi-lagi beliau setuju, seakan dia memasrahkan ke aku. Aku menaruh tanganku di atas perut Ayu. Mila memegang kepala Ayu sambil memandang tajam ke wajahnya. Tiba-tiba saja aku merasakan ada cairan di tanganku dan diikuti dengan benda-benda padat. Benda-benda itu terasa hampir memenuhi kedua tanganku. Setelah Mila melepas tangannya dari kepala Ayu, aku pun mengangkat tanganku. Badanku lemas, tanganku dipenuhi darah hitam pekat, perut Ayu pun sama ditambah dengan beberapa paku, kawat dan jarum. Aku memandang tanganku dengan mata melotot karena syok. Aku pun melihat Ibu Ayu kaget hingga menutup mulutnya, dan dengan sendirinya badanku terjatuh dan pingsan. Aku terbangun di sebuah kamar. Di sana sudah ada pria parubaya yang mungkin saja itu bapaknya Ayu, dan beberapa wanita yang mungkin juga saudara dari Ayu. Di sampingku sudah ada makanan yang bisa dikatakan banyak sekali. Bapak Ayu berterima kasih kepadaku. Beliau berkata bahwa Ayu sudah bangun dan merasa jika badannya sudah enakan. Bahkan sekarang Ayu sudah bisa bercanda dengan keluarganya. Aku memakan makanan yang sudah tersedia untukku, lalu pergi untuk menemui Ayu. Aku berbincang sebentar dan izin untuk pamit pulang. Keluarga Ayu memberiku uang, tapi aku menolaknya. Meski saat itu akhir bulan, saat aku bersiap untuk pulang, Ibu Ayu memberiku keranjang yang isinya bahan pokok. Ada beras, gula, dan lain-lain. Aku saat itu juga menolaknya, tapi Bapak Ayu berkata bahwa beliau akan sangat tersinggung jika aku menolaknya. Jadi mau tidak mau aku harus menerimanya. Baru saja aku mengobrol sebentar di teras rumah. Ada jin raksasa dengan ikat kepala berwarna emas, juga pakai emas datang. Dia disambut oleh Mila. Jin emas itu menyilangkan tangannya dan berkata kepada Mila, "Berani-beraninya kau membunuh abdiku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah abdi dari..." Tidak mau kalah, Mila pun berteriak, "Aku adalah Sumila, abdi raja, penguasa. Bilang kepada Tuhanmu, wilayah ini menjadi milikku. Sekali kau mengganggu, kalian semua berurusan denganku. Akan aku perlihatkan kekuatan kerajaan X di hadapanmu," ucap Mila. Kala itu aku melihat kuku Mila menjadi panjang seperti pedang dan aura hitam menyelimuti Mila. Dan seperti biasa, endingnya jin emas itu pergi. Dalam perjalanan pulang, aku masih dipenuhi rasa heran. Kata-kata itu sepertinya pernah aku dengar di sinetron Indonesia. Dan aku pun merasa menjadi sutradara dalam adegan itu. Malamnya aku tanya kepada Mila, apakah yang dia katakan benar tentang dia dan kerajaan. Dan Mila cuma mengiyakan.
Tidak berhenti di situ, aku bertanya apakah dia punya jabatan, dan lagi-lagi Mila mengiyakannya. Dia berkata jika punya abdi bernama Renggong Kuning dan Jonglong Sewu. Dan saat aku bertanya mengapa sekarang dia ada bersamaku dan tidak di tempat seharusnya, dia hanya tersenyum menyisir rambutnya dan tidak menjawab pertanyaanku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.